Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi formulasi teknologi sediaan solida tentang quality control granule effervescent ya, atau evaluasi granule effervescent itu apa saja gitu ya. Nah, ini evaluasi granule effervescent secara umum itu sama dengan IPC tablet ya. Jadi IPC in process control tablet, nah itu sama. Pada saat kalian membuat tablet itu kan ada IPC dan APC. Nah, itu ada IPC tablet itu sama dengan evaluasi dari granule effervescent ya. Semoga masih ingat ya, ada apa saja, ada sifat alir ya, distribusi ukuran partikel, berat jenis dan lain-lain. Tetapi tambahannya apa untuk yang granule effervescent ini ada waktu melarut granul dan juga evaluasi rasa dari granule effervescent. Jadi tambahannya itu. Oke, kita bahas satu-satu ya untuk evaluasinya. Nah, ini ya macam-macamnya, ada distribusi ukuran partikel, kemudian daya alir, kelembapan, bobot jenis, porositas, kompresibilitas, waktu melarut granul, dan juga evaluasi respon rasa granul effervescent. Nah, yang pertama adalah distribusi ukuran partikel, atau nanti kita akan menghitung persen fines-nya dari granul tersebut. Nah, distribusi ukuran partikel ini mempengaruhi kemampuan alir dari granul. Ya. Nah, distribusi ukuran yang bervariasi mengakibatkan aliran yang tidak seragam ke dalam ruang kompresi, sehingga keseragaman bobot tablet akan terpengaruh. Nah, ini untuk apabila kita membuat tablet, jika distribusi ukurannya bervariasi, ya, jadi tidak homogen, nah itu akan menyebabkan perbedaan bobot tablet. Jadi ada variasi bobot, ada yang misal bobotnya satu tablet itu 300 mg, ada yang lain 350 mg, ada yang 200 mg. Nah, itu pengaruh variasi bobot itu bisa dari distribusi ukuran partikel yang tidak merata. Ya. Nah, untuk mendapatkan tablet yang baik, distribusi ukuran partikel harus sesuai dengan kurva distribusi normal dengan sejumlah kecil fines. Nah, fines-nya itu ada persyaratannya ya. Persyaratan fines yang dikehendaki yaitu 10-20%. Jadi kalau fines-nya terlalu kecil itu juga tidak bagus. Nanti akan membuat granul itu akan menempel kalau ukuran partikel terlalu kecil ya. Kalau fines itu kan ukuran partikel yang kurang dari 100 mikrometer. Lah, jika terlalu kecil itu akan membuat granul saling menempel. Tetapi fines-nya juga jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi persyaratannya 10-20% masuk ke dalam rentang ini. Nah, ini adalah alat untuk uji distribusi ukuran partikel ya. Berbentuk seperti pengayak. Ini ya, pengayak yang disusun ya, semakin ke bawah. Nah, ini ukuran partikelnya semakin kecil gitu. Semakin ke bawah. Kemudian nanti alat ini yang namanya Raj vibrator ini akan digerakkan gitu dengan RPM tertentu selama waktu tertentu. Setelah digerakkan nanti kan ada yang tersisa granul-granul tersebut di masing-masing pengayak. Di masing-masing pengayak sampai bawah sampai pennya itu pasti ada granul. Nah, granul tersebut kemudian ditimbang. Nah, setelah ditimbang kemudian dimasukkan ke data. Ya. Setelah itu kalian bisa membuat grafik histogramnya dan juga bisa menghitung persen fines. Nah, persen fines itu yang ada di bawah sendiri, yang ada di pen itu tadi ya, persen fines-nya itu. Ini untuk uji distribusi ukuran partikel. Lalu yang kedua ada uji atau evaluasi daya alir. Nah, untuk mendapatkan sifat alir yang baik, maka bahan harus mempunyai bentuk yang sama, bentuk partikelnya itu sama, dan memiliki kontak antar partikel yang kecil. Jangan saling menempel partikelnya itu ya. Kalau saling menempel nanti susah mengalir. Jadi bentuk granul yang baik adalah bentuknya itu sferis. Sferis itu bulat-bulat gitu ya bentuknya ya, supaya dia mudah mengalir. Karena bentuk ini dapat mengurangi gesekan antar partikel dan mempunyai sifat alir yang baik. Nah, untuk daya alir sendiri, evaluasinya itu ada dua. Ada uji kecepatan alir dan juga uji sudut istirahat.
Nah, untuk yang pertama, untuk yang kecepatan alir. Persyaratan kecepatan alir itu ya, waktu yang diperlukan untuk 100 gram serbuk atau granul itu dapat mengalir dengan baik jika waktunya kurang dari 10 detik. Ya, untuk 100 gram itu harus kurang dari 10 detik. Itu dikatakan sifat alirnya bagus. Apabila dia lebih besar dari 10 detik, maka keseragaman bobot tablet akan sulit tercapai, bervariasi tadi itu ya. Itu kalau misal dia terlalu lama mengalirnya. Jadi kan ada variasi di situ nanti. Ukuran partikelnya berbeda sehingga ada variasi dari bentuk partikel. Nah, untuk mengatasi hal tersebut supaya dia mudah mengalir, supaya dia tidak terlalu lama, bisa ditambah zat yang namanya pelincir ya atau glidan. Oke, lanjut ya. Ini kecepatan alir. Yang kedua ada sudut diam atau sudut istirahat. Nah, atau angle of repose. Nah, untuk menguji sudut diam ini ada 3 metode, yaitu metode corong, kotak miring, dan silinder putar. Tapi yang sering digunakan itu yaitu yang metode corong. Ini alatnya ya, metode corong. Jadi granulnya atau serbuknya dimasukkan ke sini, kemudian nanti dia akan jatuh, ya jatuh ke bawah gini. Dan waktu untuk jatuh dia granul jatuhnya ini nanti dicatat. Ya, dicatat sebagai kecepatan alir, berapa detik waktu yang dibutuhkan. Nah, setelah dihitung waktunya, nanti di sini kan ada granulnya. Nah, granul di sini kalian catat jari-jarinya berapa, ukuran jari-jari granul yang jatuh, dan juga tingginya. Tinggi sampai ke puncak itu berapa. Nah, tinggi dan jari-jari ini nanti digunakan untuk menghitung sudut diam atau alfa ini ya. Nah, rumusnya alfa adalah tan min 1 atau tangan min 1 dalam kurung H per R, tinggi per jari-jari. Ya. Jadi kalian bisa mendapatkan alfanya. Persyaratan alfa ini ya, ada yang kurang dari 30 derajat, macam-macam, sampai yang lebih dari 66 derajat. Nah, semakin kecil sudut istirahat, itu akan semakin bagus. Ya, jadi sangat baik jika semakin kecil. Lalu evaluasi selanjutnya yaitu kelembapan. Untuk kelembapan ini ada 2 jenis ya. Ada MC atau moisture content atau kandungan lembab, dan juga LOD, loss of drying atau susut pengeringan. Bedanya apa antara MC dan LOD? Nah, MC ini dia itu untuk mengukur kandungan air yang hilang. Jadi hanya kandungan air saja yang hilang dari granul itu yang diukur dengan MC. Tetapi kalau LOD itu mengukur kandungan air dan juga zat-zat selain air, zat-zat pengotor lain yang hilang, nah itu LOD. Nah, rumusnya juga berbeda ya, antara MC dan juga LOD. Untuk rumusnya yang MC ini W dikurangi W0. W itu adalah bobot sampel basah, W0 adalah bobot sampel kering. Nah, bedanya yang di bawahnya ini ya. Kalau MC pakai bobot sampel kering, kalau LOD bobot sampel basah. Jadi untuk mengukur LOD dan MC dengan rumus ini, alat yang digunakan itu pakai oven. Bobotnya, bobot sampel basah ya, berarti sebelum dikeringkan itu ditimbang, kemudian dikeringkan dulu kan pakai oven, kemudian ditimbang lagi. Itu yang konvensional, alatnya pakai oven. Kalau alatnya yang otomatis itu seperti ini, alat MC yang otomatis seperti ini. Jadi granulnya kalian masukkan ke ini, ya ada lubang ini, ditutup, kemudian ditunggu sebentar, nanti akan keluar sendiri hasil persen MC-nya atau moisture content-nya itu berapa. Nah, kelembapan granul yang baik antara MC dan juga LOD itu adalah 1-5%. Ya, syaratnya. Selanjutnya ada bobot jenis. Nah, bobot jenis ini ada 3 macam ya, jangan lupa. Ada bobot jenis benar, ada bobot jenis nyata, ada bobot jenis mampat. Kalau bobot jenis benar, nah ini alatnya adalah piknometer. Gambarnya seperti ini yang piknometer. Jadi untuk piknometer ini berarti di sini kan sudah ada volume ya. Kalau piknometer itu sudah ada volume dari piknometernya berapa. Nah, bobotnya didapat dari bobot piknometer kosong ya ditimbang, kemudian bobot piknometer plus isi ditimbang. Setelah itu kalian bisa dapat bobot isi ya dengan mengurangi bobot piknometer plus isi dikurangi bobot piknometer kosong. Nanti dapat bobot isinya berapa. Kemudian dibagi volume. Nah, ketemu bobot jenis benarnya. Nah,
sedangkan bobot jenis nyata ini menggunakan gelas ukur ya alatnya. Jadi yang sudah ditimbang berapa, misal 50 gram, 50 gram bobotnya, kemudian dimasukkan ke gelas ukur. Setelah itu dicatat, volume yang terbaca di gelas ukur itu berapa. Lalu rumus bobot jenisnya gram per volume. Kalau berat jenis mampat, itu alatnya menggunakan gelas ukur juga, tetapi harus dimampatkan dengan cara diketuk-ketukkan gitu ya. Alat pengetuknya seperti ini. Nah, biasanya diketuk ada yang 50 kali, 100 kali, 150 kali. Nah, setiap 50 kali itu diukur volumenya. Kemudian setelah diketuk 100 kali, nah itu diukur lagi volumenya. Dan seterusnya itu ya. Di volumenya kan nanti akan mampat gitu ya. Makanya disebut dengan bobot jenis mampat. Semakin lama diketuk kan dia akan semakin turun gitu ya. Gitu. Oke, tunggu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi berat jenis atau bobot jenis sudah selesai ya, sampai bobot jenis mampat. Kemudian, nah berat jenis itu digunakan untuk apa? Berat jenis itu digunakan untuk menghitung rasio Hausner. Rasio Hausner sendiri itu untuk menggambarkan sifat alir dari granul. Rumusnya rasio Hausner adalah berat jenis mampat dibagi dengan berat jenis nyata. Selain rasio Hausner, berat jenis itu digunakan untuk menghitung kompresibilitas. Kompresibilitas ini juga menggambarkan sifat alir. Jadi makin kecil persentase kompresibilitas, maka granul itu semakin mudah mengalir. Rumusnya kompresibilitas itu ini ya. Berat jenis mampat dikurangi berat jenis nyata dibagi berat jenis mampat. T ini tap ya. Tap itu kan dimampatkan ya. Jadi berat jenis mampat itu ini rho T. Nah, berat jenis nyata ini yang ini. Nah, ini persyaratan untuk persen kompresibilitas. Jadi kan semakin kecil persen kompresibilitas, maka sifat alir semakin bagus ya. Jadi semakin kecil ini 5-12, ini sifat alirnya semakin baik. Tuh. Lalu tambahan untuk evaluasi di granul effervescent ini ada waktu larut granul effervescent. Nah, uji waktu larut ini dapat dilihat dari mulai masuknya granul effervescent ke dalam gelas sampai reaksi habis, sampai reaksi karbonasi itu habis, di mana sudah tidak ada lagi gelembung-gelembung karbon dioksida, ya yang ada di air itu sudah tidak ada lagi. Yang itu dikatakan dia sudah berhenti waktu larutnya. Prosedur evaluasinya nanti kalian siapkan, ya air sebanyak 200 ml. Suhunya digunakan suhu kamar 15-25 derajat Celcius. Kemudian granulnya dimasukkan ke dalam air tersebut. Nah, waktu larut dihitung dengan menggunakan stopwatch dimulai dari granul tercelup ke dalam aquades sampai granul tersebut larut semuanya dan tidak ada gelembung yang ada di sekitar gelas itu sudah tidak ada gelembung lagi gitu. Nah, waktu larut itu dikatakan baik apabila ada di rentang 1-2 menit ya. Itu dikatakan dia memenuhi persyaratan waktu larut. Nah, selain waktu larut, tambahan evaluasi lagi untuk granul effervescent ini adalah evaluasi respon rasa granul effervescent. Jadi dicobakan gitu ya. Nama lain dari evaluasi respon rasa ini uji hedonik. Jadi dilakukan dengan mencobakan granul effervescent yang sudah dilarutkan dalam air kepada beberapa panelis, kepada beberapa orang yang menguji respon rasanya seperti apa. Nah, untuk panelisnya dalam uji hedonik ini sebaiknya panelis yang tidak terlatih, maksudnya netral gitu ya. Netral yang kemudian diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan dan juga mengemukakan tingkat kesukaannya. Jadi kita beri level, misal level 1-5 ya derajat kesukaannya. 1 itu tidak suka, 5 itu sangat suka gitu. Nah, dia berada di level mana? Nah, setiap panelis itu harus menilai dengan angka itu tadi supaya jelas. Nah, kita sebagai yang membuat formulasi tersebut yang harus memberikan skala 1-5 itu kita sendiri. Nah, panelis itu tinggal menilai. Tuh.
Selain kesukaan, biasanya juga bisa warnanya seperti apa, suka atau tidak dengan warnanya. Nah, itu bisa dijadikan evaluasi juga. Ya. Nah, nanti untuk evaluasi respon rasa ini biasanya kita siapkan kuesioner ya. Jadi kertas gitu, nanti diisi nama ya dan lain-lain tentang identitas dari panelis. Kemudian panelis mengisi kuesioner tersebut tentang kesukaan atau ketidaksukaan. Kuesionernya juga dari kita sebagai formulatornya. Untuk uji hedonik ini ada beberapa penelitian yang menggunakan untuk uji hedonik, ada juga yang tidak. Tergantung kebutuhan dari penelitiannya apakah membutuhkan respon rasa atau tidak gitu ya. Jadi untuk evaluasi respon rasa ini tidak semua penelitian atau artikel ada evaluasi respon rasanya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Semoga penjelasan dari saya cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.